Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Saat Zen menerima telepon dari anak buahnya yang mengabarkan sudah menangkap Santos dan Alicia. Zen mendengar anak buahnya berdehem 3 kali. Itu adalah tanda jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di rumah rahasianya. Sebelum panggilan dimatikan, Zen membuka lacinya, mengambil ponsel lain yang selalu ia gunakan untuk bisnis. Ia memeriksa rekaman CCTV rumah rahasianya yang tersambung di ponsel yang sedang dipegangnya. Matanya membulat sempurna kala anak buah yang sedang menghubunginya sedang berjongkok dan ditodong pistol oleh orang lain. Ia juga melihat Santos dan Alicia sedang duduk santai di sofa. Zen pun berdehem 2 kali, mengisyaratkan bantuan akan segera datang. Lalu setelah itu, ia mematikan sambungan teleponnya dan melihat rekaman CCTV secara keseluruhan. Rupanya anak buah Zen tak menangkap Santos. Santos dan Alicia lah yang sengaja datang ke rumah rahasianya dan membawa anak buah. Karena kedatangan Santos begitu mendadak dan anak buah Zen tak ada persiapan, akhirnya mereka pun kalah. Demi mencekcok Zen, anak buah Santos mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dipakai anak buah Zen. Semua anak buah Zen disimpan di ruangan lain. Hanya 1 orang yang dibiarkan selamat. Dan orang itu adalah orang yang menelpon Zen dan mengabarkan bahwa Santos dan Alicia sudah tertangkap. Saat menelpon Zen, anak buah Zen ditodong senjata oleh anak buah Santos agar tak melaporkan apa yang sebenarnya terjadi dan hanya boleh mengatakan bahwa Santos dan Alicia sudah tertangkap. Zen mengusap rambut frustasi. Tiba-tiba ia mempunyai ide
untuk mencari tahu siapa musuhnya yang sebenarnya. Sepertinya dia harus melibatkan istrinya. Ia menelpon Frank, orang kepercayaannya, dan memberitahukan kondisi yang sedang terjadi. Seperti biasa, Frank pun langsung tanggap. Ia bahkan bisa mencari wanita yang postur tubuhnya sama dengan postur tubuh istrinya, istri bosnya. Sebenarnya jarak dari apartemen ke rumah rahasianya hanya 45 menit. Namun, berhubung Frank belum memberi kabar tentang situasi di rumahnya, ia terpaksa harus memutar jalan yang lebih jauh. Saat Frank berkata, semuanya sudah selesai, Zen pun dengan cepat meluncur ke rumahnya. Saat penjaga menyapanya, ia tahu bahwa penjaga itu bukan anak buahnya. Frank dan anak buahnya masuk lewat pintu khusus saat Santos dan Alicia lengah. Frank dan anak buahnya menghampiri anak buah Santos yang sedang duduk di taman dan melumpuhkan mereka tanpa suara. Frank memang sengaja membiarkan anak buah Santos yang berjaga di depan, karena mereka yang akan menuntun bosnya untuk bertemu musuhnya. Dan setelah Santos mendapat kabar dari anak buahnya yang berjaga di depan bahwa Zen sudah tiba, Santos mengajak Alicia untuk kembali duduk di kursi dan meminta orang untuk mengikat dirinya dan Alicia, seolah dia dan Alicia lah yang sudah tertangkap. Ia tak menyadari bahwa semua yang sedang berdiri di sekitarnya bukan lagi anak buahnya, melainkan anak buah Zen yang lain. Setelah Zen keluar kamar, ia masuk ke ruangan lain dan memberikan mantel yang dipakai dia pada orang yang postur tubuhnya mirip istrinya. Saat ia turun, Zen tersenyum sinis karena Santos tak mencurigai bahwa orang di sekitarnya bukan anak buahnya lagi. Saat Zen maju, kepalanya dipukul dari belakang. Kayu itu tidak benar-benar menyentuh kepalanya, karena
anak buahnya lah yang berpura-pura memukulnya. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Subscribe. Saya Mimin. Bye bye.